cantik itu kita tidak hanya terlihat dari cantik fisik, tetapi cantik dari hati nurani juga. Apa yang ada pada diri kita, kita harus manfaatkan dengan semaksimal mungkin supaya yang tadi disampaikan oleh Mikaela sebelumnya bahwa Best National Costume dan Third Runner Up ini. Oke, langsung 3 disabet. Kostum apa yang dipakai sampai bisa mendapatkan best kostum? Jumpa lagi di podcast Era Virtual bersama saya Vena Benita, dan di episode kali ini kita sudah kehadiran dua wanita yang luar biasa. Tentunya kita bisa lihat ya, ini selepangnya aja banyak banget gitu. Salah satu sosok perempuan atau bibit wanita yang pastinya menginspirasi kita semua dari anak kecil, remaja, bahkan dewasa. Dan hari ini kita langsung akan ngobrol bareng Miss Bintang Indonesia Mikaela Agustina Anfi Titir Lolobi. Selamat datang Mikaela dan Mama. Iya, halo. Apa kabarnya nih? Baik. Luar biasa. Luar biasa, cerah-cerah ya. Jauh-jauh kita datangkan dari Papua, dari Timika ya, untuk hadir di studio podcast RRI. Iya. Dan senang banget, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Mama dan juga aku manggilnya apa nih? Mikaela aja. Mikaela ya. Nama panggungnya emang Mikaela. Iya. Oke. Iya, soal kalau di sini kita ngomongnya nama panggung ya, Tante Iya, ya. siap. Siapa sih ini gitu, langsung ada nama panggungnya. Oke. Kalau dilihat ini, wah udah ini banget, pageant sekali gitu. Pageant sekali, mahkotanya, selempangnya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Mikaela nih sebagai mau dibilang wanita masih belia sekali Tante ya, tapi mau dibilang belia sudah dewasa sekali pemikirannya gitu. Kita mau ngobrol bareng bibit unggul lah ya, wanita yang pastinya akan menginspirasi juga kita ke depannya tentang bagaimana wanita harus kuat, wanita sedari kecil mungkin ya Tante ya harus punya wawasan dan juga pengetahuan yang luas. Nah, Mikaela, kita mau ngobrolin tentang Mikaela ini dulu nih ya, tentang lika-liku perjalanan Mikaela di Miss Bintang Indonesia. Oke, nah Mikaela boleh cerita sedikit aja gimana sih awal mula Mikaela terjun ke dunia pageant ini? Ya, awalnya sih dapat info dari agensi model namanya Victory Modeling Class di Timika. Katanya ada audisi online. Ya pengen ikut aja gitu karena kan sebelumnya belum pernah ikut kompetisi nasional. Jadi ikut, bilang mama bolehin, mama support juga, keluarga support. Jadi ikut audisi online di bulan Februari kemarin, isi foto, administrasi video dan segala macam, terus dikasih tugas-tugas juga buat masuk 10 besar nanti. Terus akhirnya terpilih menjadi Miss Bintang Indonesia Kids Mewakili Maluku. Oke. Lalu di bulan Juli itu terpilih menjadi 10 besar juga. Lalu di bulan Agustus masuk prakarantina, karantina, lalu grand final dan mendapatkan 3 gelar. Keren. Awalnya coba-coba keluar 3 gelar ya. Dari kalau tadi kita dengar dari ceritanya Mikaela nih, yang awalnya aktif itu malah Mikaelanya ya, bukan mama ya, kayak ayo bukan ikut dong. tidak. Itu dari inisiatifnya Mikaela. Iya, kebetulan Mikaela tergabung dalam agensi model Victory Modeling School di Timika. Jadi ketika ada informasi tentang dunia pageant, Mikaela sendiri yang punya inisiatif untuk mau ikut. Kami orang tua hanya support aja. Nah Tante, kenapa
memberikan Mikaela support sebesar itu tante? Mungkin kan kalau misalnya banyak orang tua Iya. pengennya udahlah belajar aja lah yang benar ya kan, atau olahraga atau apa. Iya. Kenapa modeling dan kenapa support banget nih tante buat Iya. Mikaela bisa ikut MBI ya? Iya, MBI. MBI. MBI ini, dan soalnya kan kalau dilihat masih berapa tahun sih Mikaela sekarang? Masih 12 tahun. Tuh 12 tahun tante. Iya. Apa yang membuat tante ya udah kita coba gitu? Mungkin ini Iya. yang akan suatu experience yang bakal membentuk kamu ke depannya. Gitu. Benar, iya. Jadi kami orang tua itu hanya bisa menjadi support system paling utama, tapi kembali kepada anaknya. Jadi dari sejak usia 10 tahun itu Mikaela udah tergabung dalam agensi model, sekolah model yang ada di Timika, karena memang anaknya yang mau. Kami hanya membantu untuk merealisasikan, dia juga belajar hal-hal positif di sana. Kemudian ada peluang seperti ini dan dia juga merasa diri sudah siap untuk itu, karena biasanya hanya ikut di Timika saja kan. Jadi ketika ada kesempatan untuk mewakili daerahnya di Maluku dari tanah rantau, dia sangat antusias sekali. Dan akhirnya kami mendukung 100%, dan puji Tuhan leluhur juga menyertai, leluhur kasih kesempatan, Tuhan juga kasih izin, dia bisa membawa nama Maluku, lolos dan akhirnya bisa ke nasional. Keren banget. Karena kalau dari intel aku bilangnya itu bukan cuma satu gelar ya. Iya. Yang dipakai ini kan kelihatannya di kamera hanya runner up 3 Miss Bintang Kids Indonesia. Sebenarnya Mikaela dapat apa aja sih di MBI ini gelarnya? Dapat Miss Favorit, Best National Costume, dan Third Runner Up ini. Oke, langsung 3 disabet. Disabet. Kostum apa yang dipakai sampai bisa mendapatkan best kostum? Yang saya pakai waktu Best National Costume itu pakaian adat dari Tanimbar, bunga anggrek lele muku. Gitu. Jadi karena penampilan di situ langsung jadi juara. Terus Miss Favorit itu karena voting tertinggi juga, jadi bisa menang Miss Favorit dan masuk 5 besar. Keren. Anggrek lele muku. Iya. Nah, bisa diceritain sedikit Mikaela, ini tuh bunga asli dari Tanimbar kah atau bagaimana? Sampai akhirnya Mikaela udahlah aku pakai anggrek ini aja. Soalnya kalau Maluku ini luas sekali ya. Ada Ambon, ada Saparua, ada Tanimbar, dan juga Kei sendiri aja. Kemarin itu di RRI banyak, pas kita buka fashion show tuh banyak banget yang pakai batik-batik motif adat kayak membal, terus juga ikan terbang segala macam. Kenapa pilihnya bunga anggrek? Saya pilih bunga anggrek karena suka sama bunganya, terus pengen pilih bunga anggrek juga karena bunga anggrek itu kayak tidak semua orang tahu kan tentang bunga anggrek ini. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa di Maluku itu ada Tanimbar, itu ada bunga anggrek lele muku yang bisa diperkenalkan oleh Tanimbar ke Indonesia. Keren, nice sekali. Aku tadi pas dengar juga anggrek lele muku, kayak lele muku tuh apa? Gitu, belum pernah dengar. Ternyata ini memang tanaman endemik ya, dari Tanimbar. Dan tanaman ini yang Mikaela angkat gitu dan perkenalkan ke nasional seperti itu. Karena mungkin kalau di Maluku sendiri memang cukup terkenal gitu ya, hal-hal yang di Maluku kayak apa ya, bunga-bunganya Mbak ada yang tadi aku bilang, terus juga tifa-tifa, motif-motif seperti itu ya, tapi ini anggrek yang diangkat. Keren banget. Dan tadi kita juga dengar kalau misalnya Mikaela ini sebenarnya domisilinya itu di Papua, di Timika, ya kan? Tapi mama papa dari asli Maluku, dan Mikaela memilih buat mengambil mewakili Maluku seperti itu. Kenapa Mikaela memilih ya udah deh, aku mau nih buat mewakili Maluku, aku mau memperkenalkan budaya Maluku ke kancah nasional? Iya,
Saya ingin memperkenalkan Maluku ke kancah nasional karena sudah pasti 100% darah Maluku. Jadi kita cuma tinggal dan berdomisilinya di Papua Tengah. Walaupun berdomisili di sana, saya harus memperkenalkan budaya Maluku karena saya betul-betul 100% darah Maluku. Iya. Merasa bertanggung jawab. Keren banget. Aku kayak lagi nggak ngobrol sama apa namanya orang Anak yang 12 tahun. 12 tahun gitu ya, 12 tahun. Ya ampun, kok kamu bisa sih kamu seperti itu? Keren banget gitu. Saya jadi deg-degan ini sama hostnya ya kan. Iya, malah hostnya yang deg-degan ya. Jadi berasa lagi diskusi gitu ya. Keren banget Mikaela. Kita lanjut ngobrol lagi nih Mikaela tadi. Bertanggung jawab tentang budaya sendiri ya, budaya dari leluhur sendiri. Emang apa sih nilai-nilai Maluku yang Mikaela pegang dan mungkin sampai sekarang Mikaela tanam dalam diri Mikaela? Karena kalau aku dengar orang Maluku itu ramah-ramah, ya. Ada hal-hal lain mungkin yang Mikaela highlight gitu dari budaya-budaya Maluku yang akhirnya Mikaela ambil untuk diri sendiri. Oke, jadi saya kenapa saya ingin mempromosikan Maluku itu karena Mama Papa juga mengajarkan bahwa Mama Papa tuh mengajarin kita tuh tentang budaya Maluku. Mau dibilang keras tidak, mau dibilang lembut juga tidak. Terus Mama Papa juga kan di dalam budaya Maluku itu harus saling tolong menolong, menghormati sesama. Kalau ada orang lewat atau kita yang lewat, kita harus bilang permisi, seperti itu. Iya, keren banget. Budaya Maluku katanya walaupun suaranya keras, tapi hatinya baik. Iya. Sopan santun saya percaya di Indonesia mengajarkan sopan santun semuanya dari Sabang sampai Merauke, tapi di Maluku ini sopan santun kayaknya tuh levelnya Ekstra. Ekstra. Gitu. Waktu itu saya pertama kali datang juga. Saya juga rantau gitu ya, datang anak-anak sekolah, selamat pagi, selamat siang. Aku pikir awalnya, kan nggak kenal ya, ngapain coba ya sama-sama ya. Iya, SKSD gitu ya. Ini orang apa ngejek-ngejek aku ya, gitu ya. Ternyata budayanya tuh sesopan itu, walaupun nggak kenal siapapun yang kita temui di jalan, kalau kelihatan ini mungkin orang lebih tua, kita selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Benar. Nah, kalau dari isu-isu sosial sendiri yang ada di Maluku, apa yang kamu ambil dan kamu bawa ke event kamu ini, ke MBI ini? Iya, saya ambil tentang kekerasan pada anak dan perempuan. Waduh, berat ya. Cuman karena saya masih anak-anak, jadi saya fokus kepada kekerasan pada anak. Saya sih belum terlalu fokus kepada presentasinya langsung untuk aksi nyatanya, tapi saya sedang berusaha untuk mulai dari hal-hal kecil di sekolah. Saya berusaha menjadi teman, walaupun di sekolah saya tidak ada bullying sih, tetapi kan pastinya ada kekerasan fisik yang dilakukan orang tua. Saya berusaha untuk menjadi teman curhat mereka dan mendengarkan curhatan mereka, mungkin ada solusi yang bisa dibantu, seperti itu. Waduh, wise sekali, bijaksana sekali ya. Iya. Nah, tapi kenapa kamu pilih kekerasan pada perempuan dan anak? Karena saya ingin perempuan dan anak itu setara dengan laki-laki. Ada kata-kata yang dikatakan seperti ini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi perempuan dan anak itu walaupun masih 30%, saya harap kedepannya sudah menjadi 50% untuk sama dengan laki-laki. Bersumbang. Dan harus berani gitu ya. Iya, betul banget, karena berani melapor.
Karena perempuan itu gimana ya? Kadang kita tuh dipandang lemah gitu ya. Iya. Nggak boleh lah sekolah tinggi-tinggi, katanya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, Iya. nanti ujung-ujungnya di dapur Iya. gitu ya. Pertama, Iya. terus juga kadang ada hal-hal yang sebenarnya mungkin tempat-tempat yang kita sebagai perempuan bisa gitu Iya. untuk kita ada di situ, tapi janganlah Jangan, cewek iya. nanti emosional lah apalah. Iya. Padahal itu kan sebenarnya tergantung dari personnya sendiri Iya, ya. benar. Dan kalau misalnya memang dari awal itu mempunyai wawasan dan juga pemikiran yang luas, pastinya dia capable untuk Iya. ada di tempat tersebut. Iya. Dan tadi seru banget, maksudnya keren banget, Mikaela juga meng-highlight bahwa jangan sampai ada kekerasan yang mungkin dari temen gak ada, tapi dari orang tua. Apalagi anak kecil gitu kan, udah Iya. nggak apa-apa, itu kamu kali yang bandel Iya. ya. Padahal Iya. udah sampai biru-biru baru Iya, dibilangnya, makanya jangan melawan orang tua Iya. gitu. Iya. Ya. Jadi Mikaela itu ingin supaya kenapa dia ambil advokasi itu karena dia ingin teman-temannya yang anak-anak ini mereka berani untuk melapor. Iya. Jadi pelaku itu tidak semena-mena begitu. betul. Karena data terbaru kan kekerasan itu tinggi ya di Indonesia. Iya. Tapi itu yang dilapor, yang belum melapor nih kan juga banyak. Benar. Makanya kemarin dia sendiri yang pilih, "Ma, saya mau ambil isu kekerasan pada anak dan perempuan, Ma, supaya karena kekerasan itu kan luas ya. Iya. Setidaknya saya bisa membantu teman-teman saya untuk memberi kepercayaan diri kepada mereka untuk mereka berani melapor karena ada kasus-kasus yang misalnya teman naik ojek terus ada ojek yang melakukan pelecehan dengan memegang atau misalnya orang tua sendiri yang melakukan pemukulan terhadap anak sampai temannya harus tidak sekolah seperti itu. Dan bahkan kasus-kasus pelecehan gitu ya, kita Iya. lihat orang tua juga ada yang melakukan itu. Benar, Keluarga itu ada. fakta, iya. Dan ini yang mau diangkat oleh Mikaela ya Benar. sebagai concern untuk ayo kita sadar dari kecil. Iya. Kita walaupun umur kita mungkin depannya masih 1 gitu Iya. ya, tapi kita sadar bahwa hal ini tuh tidak boleh Tidak terjadi. boleh, iya. Kalau sampai terjadi ada Harus loh tempat untuk melapor. mengadu, iya, gitu. melapor. Dan pastinya dengan adanya Mikaela di tengah-tengah mereka pun jadi pasti ada yang namanya rasa aman. Iya, Dimana benar. kalau ternyata hal seperti ini memang ada di dunia Iya. terjadi, dan kalau misal saya lapor pun memang itulah yang harus saya lakukan gitu. Nggak Iya, perlu benar. takut, nggak perlu. Kadang kan juga apalagi anak kecil kayak ih kamu Iya. dipegang, kamu di Iya. psikisnya gitu. Iya. Jadi saya mikir kalau aku nggak boleh ngelapor nih, ini aib atau Iya, apa gitu. iya. Nah, Mikaela dalam menjalankan misi Mikaela nih, tadi kan menjadi teman curhat di sekolah, apa tantangannya? Atau mungkin biasa, enggak lah, si Mikaela ini dia bilang curhat-curhat nanti ember lagi dia. Ya, apa tantangannya nih Mikaela? Mungkin di pertemanan, di lingkungan keluarga, mungkin sesama biasa ada persepupuan kan, atau di sekolah gimana nih? Tantangannya ada nggak dalam menjalankan misi ini? misinya. Tantangan saya ya, kalau Waktu kali ya. Iya. Waktu, karena saya tantangan saya saat ini tuh waktu, karena saya belum bisa membagi waktu, karena saya juga kan masih pelajar, masih sekolah, jadi untuk saat ini belum bisa membagi waktu, itu saja sih Jadi tantangan. dia belum terlalu fokus untuk lebih ke lingkungan luas. Cuman sudah sempat kita berkomunikasi dengan lembaga KPAI. Jadi kalau misalnya ada butuh pendampingan untuk anak-anak seusianya Mikaela bisa untuk mendampingi gitu. Jadi dengan waktu yang padat, dia kan aktivitas. Jadi Mikaela ini multi talent, Kak. Jadi dia nih piano bisa, dia ada kelas piano, ada kelas tari, ada kelas model, ada kelas bahasa Inggris dan public speaking. Waduh, semua Iya. dilakuin ya. Iya, Kalau misalnya jadi satu hari satu aktivitas, iya benar. Jadi liburnya cuma 2 hari. dia bahkan liburnya cuma hari Minggu, itu pun kalau ada kegiatan gereja dia juga Aktif. mazmur di gereja. Oke. Iya, jadi
untuk membagi waktu itu yang memang dia agak keteteran begitu. Betul. Tapi dia mau mulai dengan lingkungan sekitar yang bisa dia lakukan. Jadi waktu sih yang jadi tantangannya itu adalah waktu. Benar. Karena aktivitasnya banyak juga gitu ya. Iya. Tetap harus produktif gitu kan. Iya benar. Aktif sekali anaknya. Tapi starting pointnya udah bagus banget, maksudnya sudah ada buktinya ya kalau misalnya ke KPAI gitu, kalau misalnya memang ada pendampingan, saya boleh loh dilibatkan gitu. Benar, Nanti benar. baru diluangkan waktunya seperti ini. Benar, dijadwalkan. Keren banget Mikaela. Dan nih Mikaela kan tadi mungkin bilangnya waktunya itu masih rada susah ya di manage gitu. Tapi Mikaela ada nggak? Kalau sekarang kan anak-anak sekarang lebih suka sharing lewat media sosial ya, TikTok, IG. Apakah ada kegiatan-kegiatan atau mungkin bukan tips ya, pengetahuan-pengetahuan yang Mikaela sebarkan juga di media sosial gitu? Ada ya melalui video itu ya. Jadi edukasi lewat media sosial ada ya? Iya, ada melalui video di Instagram. Keren. Jadi nambah lagi konten kreator lagi. Aktivitasnya banyak banget. Iya. Oke. Nah, kita balik lagi ke Mikaela sebagai MBI ini ya. Pengalaman apa sih Mikaela yang paling berkesan? Tadi kan Mikaela cerita untuk dari proses pendaftaran sampai coronationnya ya, pemahkotaannya itu kayaknya ada sekitar 8 bulan ya? Iya, 7-8 bulan ada. 8 bulan itu kan panjang sekali. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan sama Mikaela yang mungkin kalau misalnya ditanyain sama semua orang itu adalah salah satu cerita yang akan selalu Mikaela ceritakan? Pengalaman yang paling berkesan dalam menjalankan ajang MBI itu mendapatkan teman baru sih, karena walaupun sudah banyak teman tapi kan pengen punya banyak teman dari seluruh provinsi di Indonesia, pengen berbagi cerita suka dan duka gitu. Jadi walaupun kalau berkesan juga iya, kalau enggak juga iya. Karena pengalaman itu tuh menurut saya sangat happy gitu, karena senang buat punya teman, menambah wawasan, menambah wawasan gitu. Iya, betul sekali, kayak membuka mata kita kayak di Indonesia sebelah ini ada loh seperti ini, gitu ya. Kemudian Mikaela juga kan ini MBI ini akan selalu jadi sejarah buat Mikaela karena ini adalah langkah pertama nasionalnya. Jadi dia punya ajang pertama di nasional itu adalah lewat Miss Bintang Indonesia Kids 2025 ini. Lalu dengan adanya Miss Bintang ini juga pertama kalinya Mikaela injak Jakarta. Semua itu first experience, jadi pageant langsung, pageant nasional, kemudian terus juga pertama kali ke Jakarta, kemudian karena ajang ini juga dia ke luar negeri kemarin ke Malaysia, Singapura sama Thailand. Itu dalam aktivitasnya ngapain di beberapa negara tersebut? Kemarin cuman pembuatan video dan foto aja. Keren banget ya. Jadi kalau memang ditanya gimana MBI itu ceritanya akan jadi panjang kan. Benar-benar semuanya first experience. Jadi akan menjadi memorable banget, berkesan banget. Keren sekali ya. Mikaela. Nah, Mikaela tadi juga panjang, dari proses panjang itu kamu tadi bilang ada happy-nya, tapi ada juga yang pasti momen-momen ngedown lah ya. Nah, gimana Mikaela ngejaga semangat Mikaela selama 7-8 bulan itu? Apalagi untuk seusian Mikaela gitu ya, kan biasa cepet bosen terus kayak ini apa sih kok nggak selesai-selesai. Apa yang bikin Mikaela tetap semangatnya itu membara, bahkan sampai di panggung nasional itu semangat daftar online itu masih ada gitu. Apa yang membuat Mikaela sesemangat itu? Ya, semangat karena keluarga juga mendukung dan datang. Terus semangat juga karena banyak orang-orang yang tidak dikenal juga mendukung, mencintai Angki sendiri.
mencintai Mikaela sendiri, dan banyak teman-teman yang dukung juga. Orang-orang di sekitar maupun orang-orang tidak dikenal juga tetap mendukung. Semangat yang membara itu membuat saya semakin percaya diri untuk melangkah maju. Apalagi pemerintah Maluku juga mendukung 100% untuk Betul, tepuk tangan buat pemerintah. Dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah Maluku untuk Mikaela? Iya, mereka mendukung voting, lalu voting dan lain-lain. Yang pastinya Mikaela sampai di panggung nasional itu pemerintah support 100% ya. Support. Komunikasinya terjaga dengan pemerintah. Betul. Karena kalau kita lihat ada mungkin beberapa daerah juga kalau jalan udah jalan sendiri gitu. Tapi pemerintah masih menaruh perhatian gitu untuk anak-anak yang berprestasi, bertalenta seperti Mikaela. Dan tadi semangatnya gara-gara didukung gitu ya oleh banyak orang yang gak dikenal, dari dikenal sampai gak dikenal. Nah, gimana perasaan Mikaela tahu kalau ternyata pendukung aku bukan dari keluarga dan orang Maluku doang loh. Ternyata di luar itu orang yang aku juga nggak tahu siapa, tapi dia percaya sama kemampuan aku. Gimana perasaan Mikaela tahu hal tersebut? Perasaannya senang karena gak nyangka ternyata banyak orang yang mencintai saya sendiri. Walaupun saya gampang tidak suka banyak berkomunikasi dengan orang, tapi banyak juga yang kenal dan sayang sama saya. Itu perasaannya sangat senang sekali dan haru juga, bersyukur. Tapi pernah nggak merasa terbeban gitu kayak aduh kayaknya mereka udah menaruh harapan banget nih, takut mengecewakan. Pernah nggak ngerasain hal tersebut? Iya, pernah. Terus pas hal tersebut muncul, apa yang Mikaela lakukan? Mungkin konsultasi sama mama, curhat sama mama? Iya, curhat sama mama. Terus mama bilang kalah menang itu belakangan. Yang penting sudah berani maju, tampil, berikan yang terbaik. Keren banget. Jadi dari mama juga nggak ada ngasih pressure atau tekanan kayak kamu harus menang ya Mikaela, jadi pendukung kamu nggak ada. Jadi biarin kayak enjoy aja ya, buat pengalaman lah, nothing tulus gitu. Menang syukur, nggak menang at least kamu sudah belajar. Coba, gitu. Karena dia punya moto hidup juga sesuai sih. Coba dikasih tahu motonya. Motonya tuh don't stop learning because life doesn't stop teaching. Keren. Artinya jangan berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Kok bisa sih Mikaela dapat moto hidup seperti itu, dapat dari mana? Dapat lihat-lihat terus jadi berpikir moto hidup mau bikin sendiri gini. Jadi ya ambil moto hidup itu saja supaya berani memotivasi diri sendiri supaya lebih semangat untuk belajar. Karena sampai kapanpun kita akan tetap belajar. Betul. Kayak hidup itu penuh dengan pembelajaran. Semua ada yang namanya first time. Benar. Ini first time-nya Mikaela untuk di pageant, first time-nya Mikaela untuk mewakili Maluku. Tapi benar sekali. Gak menutup kemungkinan akan ada kedua kalinya, ketiga kalinya gitu ya, sampai mewakili Indonesia. Amin. Betul. Nah, aku juga tadi tuh penasaran banget. Biasanya kalau misalnya orang udah sekali pageant itu kan kadang stay on the track gitu kan. Misalnya kids, nanti teens gitu. Dan ujung-ujungnya pasti di Miss Indonesia, Putri Indonesia. Mikaela ada mimpi sampai ke sana nggak? Ada. Pengen jadi Putri Indonesia sih. Putri Indonesia. Amin. Masih berapa tahun lagi kita? 10 tahun lagi. Persiapkan dulu ya. Voting masa-masanya cari masa dulu ya. Dan belajar pastinya karena kedepannya pasti akan lebih akan lebih berat, saingannya juga semakin banyak gitu ya. Keren banget. Nah, tadi bukan moto advokasi dari Mikaela ini kan kekerasan pada perempuan dan juga anak. Di sini ada mama, ada Mikaela. Nah, sebenarnya kalau untuk perempuan sendiri nih, Mikaela ada role modelnya nggak? Atau panutan untuk orang yang menjadi panutan buat aku mau Mikaela. nih, bukan aku mau menjadi seperti dia, aku mau nih menerapkan hal-hal yang ada di dia untuk ke dalam aku gitu. Ada. Siapa tuh? Mama sendiri. Mama
memang apa hal-hal yang ada di dalam Mama dan Mikaela pengen terapkan di dalam hidup Mikaela? Karena lihat mama Di berkaca-kaca ya. Mama jadi salting ya. Kaget aku. mama mengajarkan saya bahwa kita juga harus belajar dari kecil, harus berusaha walaupun masih sekecil ini. Mama juga mengajarkan bahwa perempuan itu tangguh, bisa bekerja keras juga. Mama juga bisa menjadi mama sekaligus sahabat bagi saya, gitu. Iya, dan kelihatan banget dari tadi kita ngobrol juga. Kalau mamanya Mikaela ini benar-benar support itu, ya support, bukan pressure yang dikasih, bukan tekanan, tapi kayak yaudah Mikaela mau apa silakan diikuti gitu. Mumpung juga masih muda gitu kan, apa yang mau dipelajari silakan dipelajari. Yang penting bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih saja. Jadi kalau misalnya Mikaela sudah tekuni satu bidang, saya selalu bilang kalau kamu masuk atau memilih satu bidang, kamu harus terima bidang tersebut itu dengan tanggung jawab, dalam artian kamu harus jalani dengan disiplin, kamu harus benar-benar latihan, jangan cuman asal-asal ikut rame begitu. Jadi ketika dia ada jadwal piano, ya harus hadir. Kalau ada jadwal tarian, ya harus hadir. Begitu pula dengan modeling. Jadi saya ajarkan Mikaela untuk bisa belajar membagi waktu, manage waktunya sendiri, belajar manage waktunya sendiri. Jadi dia bisa tidak mengabaikan sekolah dan juga tetap masih bisa beraktivitas begitu. Karena saya juga kan tidak di rumah aja, saya bekerja. Jadi saya mau menunjukkan sama Mikaela bahwa kita jadi perempuan itu tidak bisa dibatasi hanya karena gender kita perempuan, terus kita hanya bisa di rumah aja, atau kayak tadi kakak bilang bahwa perempuan itu kan gak usah sekolah tinggi-tinggi, ada yang berpendapat begitu ya, tapi saya tidak, saya ajarkan sama Mikaela bahwa kita perempuan itu kelak akan melahirkan generasi penerus itu pintar itu karena kita ibunya gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus punya bekal dalam diri dulu, seperti itu. Keren banget Tante. Nah, mungkin kalau Mikaela ini dia mendapat privilege dari mamanya yang memang support secara pastinya mama moral, dan papa ya. Mama dan papa, moral dan material pastinya. Nah, tapi Tante buat Tante sendiri nih, perempuan juga kan, untuk adik-adik di luar sana yang sesama perempuan juga yang mungkin belum dapat privilege yang sama nih sama kayak Mikaela, belum bisa lah belajar piano, belum bisa modeling. Ada pesan gak Tante untuk tetap bisa mengembangkan diri dan menjadi sosok perempuan yang kuat dan nggak mau dibatasi oleh dengan gender seperti itu? Iya, jadi buat adik-adik di luaran sana, jangan membatasi dirimu hanya karena misalnya keterbatasan ekonomi atau karena kamu perempuan. Itu jangan batasi. Semua itu bisa kamu dapatkan kalau memang kamu berusaha. Jadi kalau kamu berusaha, pasti berusaha dan berdoa ya, pasti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kirimkan orang-orang baik untuk membantu kamu. Semesta, saya percaya bahwa saya biasa bilang sama Mikaela, afirmasi, kamu akan mengucapkan hal-hal yang baik. Semesta itu dia akan dengan sendirinya mendengar dan mendukung kamu. Jadi kamu tidak tahu dari kata-kata mana yang baik itu akan tercapai suatu saat. Jadi jangan pernah berhenti berjuang. Jangan membatasi dirimu, push your limit, push your limit. Jangan jadi orang biasa saja, jangan jadi perempuan biasa saja. Ketika teman-temanmu tidur siang, kamu isi waktumu dengan hal-hal positif. Keren banget. Seperti itu, pasti bisa. Kalau misalnya mungkin belum bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang lain ya, yang memang memerlukan biaya lebih, at least belajar gitu kan, tekun dalam belajar. Mengenali diri sendiri itu penting. Jadi misalnya dia punya bakat apa, dia fokus di situ. Tidak perlu harus ikut les seperti Mikaela misalnya. Tidak perlu. Kalau memang dia anak-anak, apalagi misalnya anak-anak Maluku ya, contoh anak-anak Maluku. Kita ini terlahir dengan jiwa seni. Orang Maluku itu terlahir dengan jiwa seni. Kita tidak pernah diajarkan menyanyi, kita juga udah bisa bernyanyi. Itu privilege dari Tuhan yang dikasih buat kita orang Maluku gitu ya. Kemudian kita juga rata-rata bisa main musik gitu. Jadi tidak usah lihat rumput tetangga, tidak usah lihat apa yang lebih dari orang lain,
tapi kenali diri sendiri, lalu gali potensi dirimu, tingkatkan potensi dalam dirimu, fokus dengan itu saja, pasti akan berhasil. Itu yang saya bilang sama Mikaela. Mama memperkenalkan kamu hal-hal yang kayak piano, tarian, modeling dan lain sebagainya. Itu hanya supaya kamu bisa mengenal dirimu. Kira-kira saya punya bakat di mana ya? Karena tidak mungkin semua itu kamu bisa jalani ya. Mungkin ada yang punya talenta 5, 4 gitu ya. Tuhan kasih talenta beda-beda. Tapi saya percaya bahwa ketika Mikaela sudah menemukan jati dirinya, dia fokus dengan yang dia punya, maka dia pasti akan bersinar dalam bidang itu. Betul, yang penting tekun dan disiplin. Benar, disiplin itu paling utama. Untuk melakukan hal-hal yang ada gitu ya, pasti di suatu saat pasti akan berbuah hasil-hasil. Benar, dan harus tetap rendah hati untuk mau belajar. Benar-benar, karena kalau misalnya kita udah sombong duluan, itu ya udah berarti ilmu cuma segitu-gitu. Iya, karena udah merasa pintar. Kita nggak mau kan, so tahu sekali. Iya, padahal dia lebih pintar mungkin. Iya. Nah, Mikaela, ada nggak pesan untuk teman-teman sesama cewek ya? Kalau misalnya kecilnya wanita kayak gitu dewasa sekali, cewek-cewek, ciwi-ciwi, besti di luar sana, besti sesama perempuan gitu, dan mungkin perempuan maluku gitu ya. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Iya. Pesan saya sih tetap harus belajar, tekun belajar, karena sesuai moto saya tadi ya, kalau kita tidak berusaha, dia tidak akan datang sendiri. Kalau kita ingin mengikuti sesuatu, maka kita harus berusaha dan percaya diri. Jangan merasa diri kita itu minder, karena jika kita merasa diri kita minder, kita tidak akan terus berjalan dan kita akan tetap di situ saja. Seperti itu. Jadi tetap berusaha, jangan rendah diri tetapi harus rendah hati. Keren banget. Jangan rendah diri tapi harus rendah hati. Nah, satu pertanyaan sebelum kita menanyakan harapan Mikaela ke depannya. Cantik menurut Mikaela itu seperti apa? Cantik menurut saya itu sesuai moto di Miss Bintang Indonesia, beauty with confidence. Cantik dengan percaya diri. Cantik itu kita tidak hanya terlihat dari cantik fisik, tetapi cantik dari hati nurani juga. Kalau kita cantik fisik itu tidak cukup, karena kita juga harus cantik dalam, bukan hanya cantik luar. Keren. Jadi harus bisa apa? Menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Jadi bukan fisiknya tapi inner beauty, terus juga behavior. Kalau misalnya beauty, brain, behavior. Brain, beauty, and behavior. Semuanya harus cantik. Nah, kalau dari Mama sendiri, cantik itu gimana sih? Kalau Mama mengajarkan ke Mikaela itu, cantik itu adalah apa yang terpancar dari dalam dirimu. Kalau fisik itu kan kita bisa mempercantik dengan make up, bisa dengan perawatan luar. Tetapi kalau misalnya dalam dirimu tuh harus punya value. Cantik itu harus punya value. Value itu banyak. Jadi harus smart, ya. Smart itu tidak harus ranking 1 ya. Smart itu punya wawasan yang luas, kemudian punya sikap yang baik, attitude yang baik, karena yang bikin kita bertahan di dunia ini dan bisa mendapatkan orang-orang yang baik itu adalah ketika kita bisa membawa diri kita ketika ada di, maksudnya bisa membawa diri begitu dengan sikap yang baik, dengan kemampuan yang baik. Itu menurut Mama itu cantik. Jadi bisa menempatkan diri, bisa menempatkan diri. Jangan begitu. nanti kita lagi kan biasa kalau misalnya pageant suka turun ke ke lapangan, ke masyarakat. Terus harus tulus. Jangan kayak aduh maaf ibu saya nggak bisa jalan di tempat tidak boleh. Cantik segimanapun dilihat orang jadi apa sih harus menempatkan diri. Mama juga ajarin Mikaela, Mama bilang bahwa kita tidak bisa paksakan orang lain itu baik kepada kita atau
segala sesuatu berjalan sesuai kehendak kita, kita nggak bisa paksakan. betul. Jadi kalau Mikaela tidak bisa menemukan kebaikan dari diri orang lain, Mikaela setidaknya harus bisa menjadi orang baik itu sendiri. Keren sekali, Gitu. sebuah moto yang memang gimana ya, sulit dijalani, tapi kalau misalnya itu bisa, Iya. itu manfaatnya bukan hanya ke orang, tapi ke diri kita sendiri. Iya. Kita jadi nggak hidup dengan validasi orang lain. Benar sekali, tidak membutuhkan validasi kita orang nggak lain. nunggu kayak dia kan belum ngebaikin aku ntar dulu deh ngebaikin. Iya. Jatuhnya stres sendiri. Iya, ya. karena kita mengharapkan kan, Betul. kita mengharapkan, kita memberi dengan mengharapkan. Jadi kita berpikir kok dunia ini jadi maksudnya nggak sesuai idealis Yang kita. iya, Gitu. Kita benar. harus tuh baik, tapi ngeliat orang yang nggak baik kita jadi overthinking sendiri. Iya. Jadi kayak kenapa sih gitu. Padahal mah yaudah baik mah dari diri kita aja dulu. Iya. Dan nanti lingkungan kita melihat kebaikan kita dan mereka juga bisa melakukan Iya. hal yang sama. Benar, Kayak memberi keren. dampak positif. Iya. Seru banget obrolan kita hari ini ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih untuk Mama dan juga Mikaela. Iya. Harapan apa sih yang Mama dan Mikaela punya untuk perempuan-perempuan di Maluku dan juga di Indonesia? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Mungkin Mikaela dulu. Oke, harapan saya kita harus memberi dampak kepada lingkungan dan banyak orang, walaupun mungkin usia kita masih di bawah ataupun kita usianya sudah lebih tinggi, kita juga harus tetap memberi dampak karena itu akan dilihat oleh semua orang seperti itu. Begitu. Kalau Ya, Mama? kalau dari saya harapannya untuk perempuan-perempuan Betapu Saudara Maluku, adik-adik dong, anak-anak terkasih, dengan kita sebagai perempuan Maluku tuh kita harus jadi perempuan yang tangguh, kita tidak boleh gampang menyerah ya. Apa yang ada pada diri kita harus manfaatkan dengan semaksimal mungkin supaya yang tadi disampaikan oleh Mikaela sebelumnya bahwa kita bisa duduk sama rendah dengan laki-laki, berdiri juga sama tinggi dengan dong. Apa yang dong bisa kerjakan, ketong juga bisa kerjakan. Tapi tetap ketong jangan semena-mena juga. Jangan karena ketong jadi perempuan yang mandiri, ketong serba bisa, terus ketong lupa bahwa ketong harus menghormati ketong pasangan atau ketong harus menghormati laki-laki juga. Jadi intinya tuh tetap menjaga value dalam ketong diri sebagai perempuan Maluku untuk bisa berdampak bagi Maluku dan bisa berdampak positif juga bagi Indonesia. Jadi orang Indonesia, negara ini mengenal ketong orang Maluku tuh dengan perempuan-perempuan yang tangguh, cerdas dan berakhlak yang baik seperti itu. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini, pemirsa Kes RRI, dan tentunya terima kasih juga untuk Mikaela dan Mama Sama-sama. untuk waktunya. Sebuah obrolan yang kalau kita lanjutin kayaknya nggak cukup ya Iya. satu episode. Tapi satu kata terakhir mau ucapkan terima kasih buat Saudara Maluku. Saya mamanya Miss Bintang Indonesia Kids Maluku 2025 yang saat ini menjabat sebagai third runner up Miss Bintang Indonesia Kids 2025. Saya Maria Novitalia Somar dari Desa Kolser, asli orang Kei, dengan mewakili dia punya papa, orang Alusi Tamrian dari Kepulauan Tanimbar. Kami pada kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih banyak buat Saudara Maluku dimanapun berada dan juga saudara-saudara lain yang sudah mendukung Mikaela dalam proses Miss Bintang di bulan Agustus yang lalu, sehingga Mikaela bisa meraih 3 selempang untuk Maluku. Semoga saudara dong berkenan dengan Mikaela. Terima kasih banyak Tuhan dan leluhur memberkati, memberikan Mikaela kesempatan untuk bertanggung jawab sebagai Miss Maluku, Putri Maluku dari tanah rantau. Ketong tinggal di Papua, tapi ketong hati ada di Maluku. Ketong akan terus menjaga warisan dan budaya nilai-nilai luhur orang-orang Maluku dimanapun ketong berada, dan ketong senang karena ketong anak Mikaela bisa membawa nama Maluku di ajang nasional. Dan kayak banyak para saudara semua tetap dukung Mikaela, dia pulang ke langkah selanjutnya. Suatu saat Tuhan sayang, Teteh Manis sayang, ketong bisa ketemu di ajang nasional dan Mikaela bisa
menjadi pemenang di ajang nasional dan bisa bawa Maluku ke kancah internasional. Amin. Luar biasa sekali obrolan kita bersama Miss Bintang Indonesia Mikaela Agustina Anfi dan juga Mama Maria Novita Lesomar dari Papua datang untuk RRI Podcast ini ya karena mewakili Maluku. Iya, Ternyata kembali ke tanah leluhur. Betul. Dan tadi sudah banyak banget pesan-pesan yang disampaikan, perempuan jangan mau terhalang oleh gender, jangan mau cuma disuruh ngurus dapur doang, tapi keluar kejar cita-cita, kejar pendidikan, kejar apapun yang bisa kalian lakukan karena perempuan itu harus kuat, perempuan itu harus cerdas, perempuan itu harus berwawasan luas dan harus beretika baik. Betul sekali, dan jangan lupa juga sebagai perempuan Maluku untuk tetap melestarikan budaya-budaya Maluku tadi. Pasti tolong menolong. Jangan lupa karena biar dunia tahu, nasional tahu bahwa perempuan Maluku itu sopan, terus juga walaupun hebat walaupun bicaranya nadanya tinggi-tinggi, hatinya lembut. Iya, ceplas-ceplos memang orang Maluku kalau berbicara. Ya, dan itulah obrolan kita. Jangan lupa tetap saksikan RRI Podcast di YouTube RRI Tual. Viana pamit, Mikaela pamit, dan juga Mama dan Mikaela pamit. See you. Bye. Danke.